terkait aksi Kemades? Pertama, kita negara demokrasi ya, jadi setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, saran dan masukan tentunya dalam koridor aturan yang berlaku. Jadi saya kira kalau bicara mengenai unjuk rasa, demo dan yang lain-lain itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi dan sudah ya sering terjadi begitu. Jadi saya kira tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial. Bang, terkait pemblokiran rekening, ini kan dampaknya negatif ini. Apakah ada evaluasi terhadap langkah dari PMJ begitu Polda Metro Jaya? Nanti tolong ditanyakan untuk lebih detailnya ya. Kalau memang permintaan itu berasal dari Polda Metro Jaya, nanti tolong ditanyakan pada Polda Metro Jaya apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan kalau misalnya ada sesuatu yang tidak tepat tentu saya yakin pasti akan dikoreksi di masa yang akan datang. Pak, terkait dengan kebakaran yang di Lombok yang misalnya di ini Pak, sudah ada arahan belum sih Pak dari pemerintah? Lombok? Iya. Oh, kalau Lombok, mohon maaf saya belum mendapatkan informasinya, jadi minta maaf belum bisa memberikan pendapat dulu. Yang desa adat itu Pak, dulu. Desa adat Sade? Oh, desa adat Sade. Iya. Ini saya kira ditanyakan kepada pihak yang berwenang ya, pada otoritas, karena tentunya membutuhkan verifikasi data di lapangan. Mungkin proses masih berlangsung karena perlu banyak yang dicek data-data di lapangan. Tapi kira-kira akan ada bantuan untuk rekonstruksi lagi nggak Pak? Nanti saya cek dulu kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat. Oke? Pak, soal desil Pak, itu kan ada banyak keluhan ya Pak ya, desilnya berubah secara drastis gitu Pak. Ada bahkan yang sampai untuk kuliah kesulitan membayar UKT gitu. Nah itu gimana ya, kalau tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14 ya di DPR juga menyebut mengenai rebasing. Jadi mengenai Pelinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Salah satu dari sebab diadakannya digitalisasi perlindungan sosial, selain untuk memudahkan masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial, itu juga untuk bisa menyelesaikan masalah ketidakakuratan dalam penerima. Kan ada dua jenis error tuh kalau kita bicara data sosial. Pertama itu exclusion error, yang kedua inclusion error. Jadi dari pengalaman di Surabaya yang saya lihat yang sudah menyelesaikan digitalisasi bansos, itu ternyata ada kalau tidak salah 25.000 KK ya yang dikeluarkan dari Pelinsos karena tidak memenuhi syarat. Jadi ini menyelesaikan masalah inclusion error. Jadi yang harusnya tidak masuk tapi kok masuk, itu diselesaikan dengan digitalisasi bansos. Yang kedua ada 51.000 KK yang tadinya tidak masuk tapi sekarang masuk. Nah mereka ini bagian dari exclusion error, harusnya berhak menerima tapi kemudian tidak menerima. Nah digitalisasi bansos ini kan dia ngecek data itu ke beberapa kementerian dan lembaga sekaligus. Kalau saya tidak salah rencananya sampai ke 8 lembaga. Tapi yang di Surabaya itu karena masih percobaan, kalau tidak salah itu 3 ya. Ada PLN, ada kepolisian, jadi ada data mengenai kelistrikan, data mengenai kendaraan, dan satu lagi kalau tidak salah data dari ATR BPN berkaitan dengan tanah. Jadi nanti sistem yang bekerja gitu. Sistem itu yang akan menetapkan dengan data yang ada yang di cross check tadi antar lembaga, sebetulnya yang bersangkutan ini ya itu berhak menerima atau tidak gitu. Jadi intinya sudah ada koreksi-koreksi yang kita lihat dari pengalaman di Surabaya dan itu sangat baik. Nah, apakah kemudian kriteria-kriterianya nanti akan diubah, diperbaiki? Saya yakin pasti semua ini akan terus diperbaiki oleh pemerintah. Nanti kami sendiri juga akan diskusi lagi dengan teman-teman di BPS, sekaligus juga diskusi dengan Dewan Ekonomi Nasional. Intinya sistem perlindungan sosial kita ini harus terus kita sempurnakan baik menggunakan teknologi maupun dari segi kriteria.
Begitu teman-teman. Ya. Satu lagi Udah ditunggu. Terima kasih Budi Ari, Bang. Heeh. Yang viral kemarin, Bang. Mungkin ada imbauan Bang. Ya kalau yang itu kan wilayahnya sosial politik ya, barat teman-teman di partai aja. Perampasan aset Jangan gimana, saya. Bang? Makasih ya, Pak. Apakah Prabowo mengetahui bahwa masyarakat Iya. menuntut agar itu segera di Oh, oke. Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat 2 kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada Hari Buruh. Ya, beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap presiden terhadap dan dukungan presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari presiden agar ini segera diproses. Tapi kita semua kawan-kawan harus tahu dan menyadari bahwa ini statusnya undang-undang sebagai inisiatif DPR. Jadi bolanya sekarang ada di DPR. Dan saya membaca juga Ibu Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR mengatakan ada tenggat pada bulan Desember tahun ini harus selesai. Jadi kita tunggu perkembangannya karena nanti kan pasti ada pembicaraan dengan pemerintah yang akan membuat daftar inventaris masalah dan seterusnya. Saya sudah sempat berbicara juga dengan Pak Bayu, kajiannya sudah sangat komprehensif, berbicara dengan banyak perguruan tinggi, dengan para profesor, kemudian juga melakukan kajian-kajian karena ternyata undang-undang perampasan aset ini selain baru juga dia kompleks ya. Jadi ada 4 model atau ada 4 pola tuh dari berbagai negara di dunia mengenai sistem perampasan aset ini. Dan perampasan aset ini tidak hanya bicara masalah korupsi di pemerintahan, tapi juga berbicara mengenai kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat. Misalnya ada penipuan terkait dengan travel umroh, travel haji, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan asuransi. Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan. Dan memang ini rupanya kalau dilihat dari penjelasan Prof. Bayu, ini memang membutuhkan waktu yang panjang karena undang-undang ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia bagian dari fundament yang lebih makro, yaitu revisi KUHP dan KUHAP begitu. Nah, KUHP dan KUHAP kita tahu ini PR puluhan tahun ya, dari zaman Belanda, zaman penjajahan sampai sekarang baru revisi. Jadi sekarang udah punya fundament, udah punya fondasi yang bagus lah untuk bisa menyiapkan undang-undang perampasan aset. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Demikian teman-teman. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.